percepatan penanganan COVID-19. Tentunya dengan mengkoordinasikan seluruh kapasitas yang dimiliki, baik di provinsi sampai ke kabupaten kota, agar percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan fokus dalam rangka membendung penyebaran COVID-19 sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, tak henti-hentinya kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara terus menghimbau bahwa COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, agar kiranya kita semua bisa mematuhi arahan dari pemerintah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama lebih kurang 20 detik. Selanjutnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mengingatkan untuk tetap mewaspadai ancaman demam berdarah, karena pada periode ini adalah bulan yang secara klasik pada masa pancaroba terjadi peningkatan kasus demam berdarah. Secara umum, gejala DBD tidak langsung muncul, tetapi membutuhkan waktu 4-10 hari setelah tergigit nyamuk yang membawa virus dengue. Gejala paling umum DBD adalah demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang disertai tubuh menggigil, berkeringat, dan gejala yang paling umum adalah sakit kepala, nyeri tulang, nyeri otot, mual, muncul bintik-bintik merah pada kulit, hingga pendarahan pada hidung dan gusi. Bintik-bintik merah yang muncul pada kulit menandakan terjadinya pendarahan pada kulit akibat penurunan trombosit. Demam berdarah bisa berkembang menjadi kondisi berat dan merupakan kegawatan yang biasa disebut dengue shock atau DSS, dengue shock syndrome. Gejalanya berupa muntah, nyeri perut, perubahan suhu tubuh dari demam menjadi dingin atau hipotermia, dan melambatnya denyut jantung. Demam berdarah beresiko menyebabkan kematian ketika penderitanya mengalami syok karena pendarahan. Hingga saat ini, belum ada obat spesifik untuk menyembuhkan DBD. Pemberian obat hanya untuk mengurangi gejalanya, misalnya demam, nyerinya, serta mencegah komplikasi. Selain itu, penderita DBD disarankan untuk banyak istirahat dan cukup minum agar tidak mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, tetaplah waspada terhadap demam berdarah di tengah pandemi COVID-19 ini, karena apabila terjadi bersamaan dengan infeksi COVID-19, maka angka kesakitan akan meningkat dan akan terlihat kecenderungan penderita COVID yang meninggal adalah pada usia yang masih muda. Untuk itu, produktiflah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita bersama keluarga untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air. Menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas, bisa juga menjadi tampungan air. Hingga pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Di antaranya, orang dalam pemantauan 1.530 orang, pasien dalam pengawasan 267 orang, positif 1.798 orang, sembuh 484 orang, meninggal 108 orang. Saudara-saudara, gambaran data ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang kita laksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Karena ini akibat dari ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas untuk produktif memang sangat kita perlukan. Namun dengan syarat tetap menjaga keamanan dari paparan COVID-19. Dan ini bisa kita capai bila mana kita disiplin dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dengan benar dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun adalah syarat utama dalam menangani COVID-19.
Saudara-saudara, kami mengingatkan bahwa penularan dari hari ke hari masih kita temukan. Ini adalah gambaran bahwa masih ada orang-orang di sekitar kita yang membawa virus ini, namun dia tidak mampu melindungi orang lain. Ini dikarenakan orang tersebut tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan dengan sabun, serta masih ada orang lain yang rentan tertular. Ini adalah titik yang lemah yang selalu terjadi, dan inilah yang mengakibatkan kasus masih saja ada. Oleh karena itu, marilah kita terus bergotong royong dan saling peduli. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan lingkungan kita. Hanya ini cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kami yakin kita memiliki jiwa gotong royong, kita memiliki jiwa tenggang rasa, dan kita pasti akan mampu melewati cobaan ini. Yakinlah, kita pasti mampu dan kita pasti bisa melewati semua ancaman ini dengan semangat gotong royong dan bersatu. Sekian, terima kasih, selamat sore. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan, lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai.